Ya, sebentar. Ya, silakan. Mau duduk di mana? Duduk di sini aja, Pak. Ya, silakan. Gimana, sudah nyaman duduknya? Sudah. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana perjalanan tadi? Macet tadi, Pak. Kayaknya lama mungkin datang. Sebelum kita mulai, tampaknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar nantinya proses kita dilancarkan. Oke, berdoa dulu. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya aku ucapkan terima kasih kepada saudara yang telah datang ke sini untuk menemui Bapak. Nah, sebelum kita memulai video kita, alhamdulillah kita perkenalkan terlebih dahulu ya. Nah, di sini yang memperkenalkan diri seperti ini, mau Bapak atau saudara? Saya dulu. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Ruhil Handayani. Saya biasa dipanggil Ruhil. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Padang. Boleh Bapak menghubungi? Boleh? Ruhil ya. Oke, itu Bapak kan. Nah, perkenalkan nama Pak Ruzi Ardian. Nah, misalnya Bapak bisa dipanggil dengan Bapak Ruzi. Nah, jadi Ruhil bisa memanggil Bapak dengan sebutan Bapak Ruzi. Bapak berasal dari Kota Pariaman. Bapak adalah salah satu konselor di sini. Nah, sebelumnya Pak Ruzi terima kasih nih Pak Ruhil sudah datang di sini jauh-jauh. Oke, sebelumnya Bapak mau bertanya, sebelumnya Ruhil sudah pernah melakukan konseling sebelum ini atau sudah tahu apa itu konseling? Sebelumnya saya belum pernah melakukan konseling, dan saya juga belum tahu banget apa itu konseling. Bisa Bapak jelaskan apa itu konseling? Oke, Bapak jelaskan ya. Konseling itu ya seperti kita saat ini pertemuan empat mata antara konselor dengan klien. Nah, di sini Bapak sebagai konselor dan klien sebagai kliennya. Nah, nanti kita akan membahas permasalahan yang mengganggu pikiran dan perasaan dari sehari-hari. Nah, tujuannya nanti kita akan mencari solusi agar mengentaskannya hal-hal yang mengganggu pikiran dan perasaan dari tersebut. Nah, cara pelaksanaannya ya seperti masa sekarang ini diperkirakan. Nah, nanti di saat dia menyampaikan suatu keterangan dan informasi, dan dia tidak perlu cemas atas semua keterangan yang disampaikan itu tidak akan Bapak sebarluaskan kepada orang lain, dan Bapak jamin kerahasiaannya. Nah, nantinya juga Bapak berharap kita proses konseling bisa sukarela dan terbuka dalam menyampaikan semua yang ingin Ruhil sampaikan. Dan juga selain itu Bapak juga berharap Ruhil bisa aktif untuk menyampaikan semua hal yang dirasa mengganggu pikiran dan perasaan Ruhil. Dan juga tiap konseling nanti kita akan mencari solusi, dan keputusan itu terletak di tangan Ruhil sendiri. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Dengan penjelasan Bapak tadi, saya juga cukup paham mengenai konseling. Oke, sudah siap? Siap. Nah, sekarang ini mau cerita apa? Saya kan tadi kan sebelumnya saya juga sudah memperkenalkan diri saya, bahwa saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Negeri Padang. Nah, saya saat ini sudah semester 6. Nah, semester 6 itu kan udah ngajuin outline kan. Outline itu kayak ngajuin judul untuk skripsi. Nah, alhamdulillah judul saya di ACC dan diterima oleh dosen pembimbing yang saya pilih. Nah, masalah yang saya hadapi itu ternyata dosen pembimbing yang saya pilih itu sekarang ini mengalami masalah keluarga. Nah, masalah keluarganya itu adalah mertua dosen itu dan anaknya itu saat ini sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Nah, karena itu saya kan dari ACC nih videonya. Nah,
saya untuk menemui dosen itu kesulitan karena keluarganya ada yang sakit. Jadi mungkin dosen itu memilih lebih sering gitu ke rumah sakit daripada di kampus Pak. Jadi saya sulit untuk menemui dosen. Oke. Ini Hilda sulit menemui dosen itu ya. Kesulitan ini boleh ceritakan jelas kesulitan maksud itu seperti apa? Nah, saya kan biasanya nih hari Rabu kan saya micro teaching, ada mata kuliah micro teaching, masuknya jam 10. Nah, keluarnya itu jam 12. Nah, ibu itu hari Rabu itu kebetulan dia ngajar di kampus. Nah, saya udah pernah janjian sih ketemuan sama ibu itu sebelumnya. Janjiannya ketemunya jam 1 setelah zuhur. Nah, saya kan selesai micro teaching jam 12. Nah, saya tungguin tuh sampai setelah zuhur nungguin ibu tuh. Katanya sih janjinya di jurusan. Nah, setelah saya pergi ke jurusan jam 1, saya tungguin sampai jam 3, itu ibu tuh nggak ada di jurusan di ruangan itu. Saya tanya-tanya sama ada sebelah yang lain, katanya ibu tuh udah pulang katanya. Udah pulang ke rumah sakit katanya gitu, kayak mendadak gitu. Sudah berapa lama itu terjadi kesulitan dalam baru ini Pak, soalnya kan saya di jurusan ini baru ada di ACC. Nah, jadi saya baru bimbingan pertama, tapi baru sekali bertemu, yang berhasil bertemu dengan dosen itu gimana? itu tuh kan awalnya. Nah, saya dan setelahnya saya udah berhasil ketemu sama ibu. Selain dari masalah keluarga itu, kira-kira ada nggak masalah lain yang membuat dosen itu terkendala dalam membimbing untuk melakukan bimbingan pada dosen? Saya rasa sih nggak ada sih. Biasanya Ruya melakukan bimbingan itu di mana? Di janjiannya di ruangan jurusan sosiologi. Sebelum bimbingan itu, apakah sudah ada perjanjian atau kesepakatan untuk melakukan bimbingan? Sudah Pak, soalnya sebelum perjanjian itu kemarinnya itu saya udah ngechat di dosen itu kan besok janjian ketemu di jurusan kata ibu itu. Katanya sih bisa Pak. Terus pas saya udah ketemuan itu awalnya nggak bisa, nggak ada. Ada saja ya, Tanpa sepengetahuan saya Pak. tiba-tiba tidak bisa bertemu. Iya. Oke. Oke. Bagaimana Ruya melakukan perjanjian itu dengan ibu itu dulu? Bisa jelaskan? Saya kan ngechat ibu dulu, ngechat dosen itu dulu sebelumnya. Seperti apa Ruya ngechat ibu? Yang perkenalkan diri gitu sebelumnya kan. Saya mahasiswa bimbingan ibu gitu kan. Perkenalkan diri, dulu saya diambil sisi ini gitu. Oh, jadi ibu tuh udah tahu kan bahwa saya ini adalah mahasiswa bimbingannya. Nah, untuk janjian ketemu itu ibu tuh nggak bisa katanya karena dia ada masalah keluarga itu Pak. Ya, oke. Jadi sulit ya untuk bertemu melakukan bimbingan dengan dosen itu. Selain itu, apa usaha yang telah dilakukan untuk bisa bertemu bimbingan dengan dosen? Saya sebagai mahasiswa ya Pak, saya tuh udah pasti ya nungguin dosen itu. Kalau misalnya saya janjian sama dosen, pasti saya selalu nungguin dosen itu sampai dosen itu benar jadi datang atau enggak gitu. Bahkan saya pernah nungguin ibu itu bahkan sampai 3 jam atau 2 jam di kampus kan. Berarti sudah menunggu lama, tapi tetap juga tidak ada ibu tersebut. Selain itu ada usaha lain untuk menemui dosen itu untuk bimbingan skripsi ini? Itu aja sih Pak.
saya udah ngabarin, terus saya udah nungguin. Ketika mengabari ibu itu bagaimana responnya? Ibu tuh kalau balas chat ya Pak, dia tuh apa namanya, kadang slow respon, kadang cepat responnya, tergantung dia aktif atau enggak. Kalau misalnya dia aktif online di WA, nah dia biasanya cepat responnya. Dan ibu tuh kan saya sudah sempat ketemuan sama ibu tuh bimbingan 1 kali setelah sekian lama pengen ibu gitu kan. Nah saya sempat ketemu sama ibu tuh, katanya kalau untuk menemui ibu tuh chat aja ibu tuh, mungkin bukan telepon ya Pak, tapi chat aja ibu tuh sering-sering gitu, karena chatnya itu kan banyak, jadi harus chat sering-sering, nanti tenggelam chatnya, jadi ibu tuh nggak tahu gitu. Oke, selain bertemu di kampus, apakah yang pernah membicarakan kepada ibu itu untuk bertemu di tempat lain atau di jam lain? Nggak pernah sih Pak, soalnya kan saya nggak ada motor Pak, jadi saya tuh terkendala, dan ibu itu mungkin memahami kondisi saya Pak. Jadi janjiannya bimbingan tuh ya di kampus, di ruangan jurusan. Jadi tidak ada jalan ya selain di kampus, ya. Lagi rumahnya tuh jauh Pak, jadi saya juga nggak tahu di mana rumah ibu tuh, selain terkendala kendaraan, dan saya juga nggak tahu di mana rumah itu. Oke, ketika tidak berhasil bertemu dosen itu untuk melakukan bimbingan, bagaimana perasaan saat itu? Ya jujur ya, saya merasa kecewa ya, karena nggak sesuai perjanjian kan Pak. Nah saya juga udah nunggu lama, dan ternyata nggak datang-datang juga. Pak memahami yang dirasakan. Ya lagian jarak kos saya dari kampus itu lumayan jauh Pak, karena saya nggak ada kendaraan ya, dan saya kan jalan kaki Pak. Ya, Pak memahami apa yang dirasakan, kecewa sekali karena tidak berhasil bertemu dosen itu untuk melakukan bimbingan. Ini mengatakan bahwa sulit menemui dosen itu dan terkendala karena dia mempunyai masalah keluarga. Jadi karena itu terkendalanya dan susah untuk melakukan bimbingan pada minggu. Oke, apa yang diharapkan mengenai masalah ini? Ya pastinya saya berharap mertua maupun anak ibu itu cepat memberikan kesembuhan oleh Allah, agar ibu itu bisa datang kampus tanpa ada kendala lagi. Saya juga mudah untuk bimbingan sendiri. Dari masalah yang saya jelaskan tadi, menurut Bapak apa sih solusi yang harus saya lakukan untuk menghadapi masalah ini? Kalau menurut Bapak itu tergantung dari diri sendiri, karena itu sah dalam untuk mengkomunikasikan yang itu, dan selalu berusaha untuk bisa bertemu dan melakukan bimbingan yang itu dengan cara apapun, mau itu bahkan itu menunggu lama pun itu tidak masalah, agar ini bisa melakukan bimbingan dengan dosen tersebut. Berarti saya harus sabar ya Pak dulu Pak? Iya, harus sabar, karena kalau tidak sabar tentu tidak bisa melakukan bimbingan. Oke, terkait sulitnya untuk bertemu dengan dosen melakukan bimbingan, bagaimana pandangan Roger mengenai hal itu? Ya pandangan saya sih kalau bisa sih diganti si dosen bimbing, Ya, tapi nggak bisa diganti sih kayaknya Pak, soalnya udah di-ACC kan sama dosen bimbing, dan itu pun saya milih dosen itu sendiri gitu, saya pilih sendiri dan akhirnya terima sama dosen itu. Nah sebelumnya saya nggak tahu masalah keluarga yang dihadapi oleh dosen itu, sebelumnya saya nggak tahu. oke,
Selain sulitnya bertemu dosen untuk menemukan bimbingan skripsi, kesulitan lain apa yang dirasakan dalam pengambilan proses membuat skripsi? Sulit sih Pak kalau membuat skripsi itu. Apalagi saya baru awal-awal skripsi. Nah, jadi saya belum tahu sih struktur skripsi itu sampai akhir. Nah, skripsi itu mungkin kesulitan skripsi itu sudah lumrah lah bagi semua mahasiswa. Dan sebenarnya skripsi itu bukan sulit banget sih Pak. Cuma tergantung niat aja sih buatnya tuh, sendiri niat buatnya pasti cepat aja hasilnya walaupun seberapa sulit skripsi itu. Ya, benar sekali bahwa kesulitan itu tergantung di kita sendiri. Ya, tergantung niat aja sih Pak mau ngerjain itu. Soalnya skripsi itu sebenarnya gampang-gampang mudah gitu Pak. Nah, tergantung niat aja sih Pak buatnya. Bagaimana kalau perjanjian dengan ibu selain kampus? Sudah pernah melakukan? Belum sih Pak. Ada rencana untuk melakukan? Mungkin ada Pak. Karena mungkin saja ketika melakukan perjanjian untuk bertemu selain di kampus, mungkin itu bisa untuk melakukan dengan yang lain. Ya, belum tahu sih Pak, karena masalah keluarganya itu Pak, kan waktunya untuk keluar itu yang nggak bisa Pak. Kan sama aja Pak, di kampus atau dimanapun. Bahkan lebih susah ke tempat lain sih Pak kayaknya. Kalau ke kampus kan dia sekalian ngajar, habis ngajar dia bimbingan. Nah, kalau misalnya dia udah mau saya ke tempat lain, mungkin agak kesulitan juga sih dosen itu Pak. Ya, jadi mengalami kesulitan untuk melakukan bimbingan dengan dosen, dan semuanya telah dilakukan, tetapi mulai dari menunggunya bahkan sampai lama sekali menunggunya, tapi tidak bisa juga bertemu dosen untuk melakukan bimbingan. Dan ini merasa kecewa dan demikian. Oke, dari proses konseling tadi, apa yang akan dilakukan ke depan? Saya akan mungkin saya akan tetap menunggu itu, atau saya akan menjalankan saran dari Bapak untuk menemui sampai ke depan. Oke, kapan itu akan dilakukan? Bimbingan untuk minggu depan. Jika dosen itu tidak ada, gimana? Ya, tetap menunggu. Oke, Bapak berdoakan agar dia bisa bertemu dengan dosen itu dan cepat lulus skripsinya dan lancar semuanya sukses. Oke, dari proses konseling kita kali ini, pengetahuan dan temuan baru apa yang kita dapatkan? Yang pertama yaitu pengertian dari konseling itu sendiri yang sudah Bapak jelaskan dari awal. Dan yang kedua itu solusi lah untuk bagaimana cara saya menemui dosen ini. Oke, bagaimana perasaan Rumi setelah buat konseling ini? Mungkin cukup lega karena sudah ada solusi yang sudah Bapak berikan. Sudah cukup lega ya. Rumi sudah bisa mendapatkan informasi baru dan juga bisa mengambil keputusan dari proses konseling ini. Dan juga Rumi sudah merasa lega karena Bapak terima kasih, dan Bapak doakan semoga Rumi bisa lancar bertemu dengan dosennya dan lancar dalam hubungannya dan sampai selesai. Oke, jadi kapan Rumi akan menemui dosen ini? Mungkin minggu depan. Jika tidak ada, gimana? Jika tidak ada, mungkin janjian lagi di minggu depan itu untuk bisa ada. Jika minggu depan itu juga tidak ada, gimana? Ya, tetap menunggu. Tetap tunggu ya. Nah, mana Rumi akan bertemu dengan dosen? Pastinya di tempat biasa sudah perjanjian itu di jurusan. Ini benar-benar di jurusannya tempat biasa. Oke, Bapak doakan lancar bertemu dengan dosennya dan teman-teman, dan
dan sukses sampai berhasil siap skripsi ya. Ya. Oke, jadi kapan nih kita akan lakukan proses lanjutan? Minggu depan, Ke depan, ini apa ini? hari Kamis. Hari Kamis di jam berapa? Kapan Bapak bisa hadir jam berapa? Jam 10. Boleh. Di tempatnya di mana? Mau Di sini juga boleh. Oke, berarti minggu depan hari Kamis Ya. di tempat yang sama. Oke, terima kasih ya sudah datang ke sini, sudah datang ke sini, dan Bapak doakan agar apa yang saya lakukan dan rencana ke depannya bisa lancar dan sukses, bisa mengambil dosen itu dan melakukan hubungan dan sukses intinya ya. Oke, sebelum keluar ruangan, Bapak mau minta tolong sebentar untuk mengisi rapat dengan hasil proses kita kali ini ya. Silakan.